pasti selalu ditujukan kepada hal-hal yang mengarahnya adalah gaib, padahal tidak semua hal penyakit itu berasal dari gaib. Ada yang memang pure medis, ada yang memang yang tadi gue bilang itu sababiah penyebabnya adalah salah satunya perbuatan tadi, jin, setan, dan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Regar dan teman gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semesta alam selalu mempertemukan kita dengan cara yang sederhana. Halo, saudara-saudari para kekasih Tuhan. Perkenalkan, nama gua Bimo Sekti. Kali ini kita bakalan mengulas terus membuka tabir samar menjadi lebih terang. Jadi, Mbak, banyak banget yang hal-hal viral, terutama masalah medis. Penyakit-penyakit yang bisa dikategorikan itu medis, tapi kadang-kadang orang mikir itu adalah non medis dan langsung merujuk kalau ini adalah penyakit yang non medis. Yang disebabkan oleh pada akhirnya jin, setan, iblis menjadi pelaku utama dari jadi fitnah. Jadi ya bisa dibilang seperti itulah, walaupun pada akhirnya tidak jauh-jauh, tidak bukan ya salah satunya ada sababiah penyebab dari mereka sehingga timbulnya ada penyakit medis dan non medis tadi. Oleh karena itu ya tadi hal ini nih asik untuk dibicarakan. Tapi kan sebetulnya penyakit itu kan datangnya dari diri kita sendiri nih. Mungkin kan pasti ada beberapa penyebab, beberapa faktor atau masalah-masalah apa. Kayak misalnya mungkin ada orang yang salah makan atau apa. Tapi kenapa pada akhirnya cuma sakit perut aja dikit atau meriang, demam itu jadi langsung dibilangnya tadi habis lewat mana? Tadi pulang dari mana? Gitu. Iya, betul. Semakin banyak memang bahasanya stigma-stigma yang beredar di masyarakat itu kalau sakit sedikit saja ataupun apa itu pasti selalu ditujukan kepada hal-hal yang mengarahnya adalah gaib, padahal tidak semua hal penyakit itu berasal dari gaib. Ada yang memang pure medis, ada yang memang yang tadi gue bilang itu sababiah penyebabnya adalah salah satunya perbuatan tadi, jin, setan, dan iblis. Tetapi tentunya tidak serta-merta kalau itu semuanya adalah ulah dari jin, setan, iblis tadi. Karena apa? Menurut keilmuan dan pengetahuan yang gue tahu, Pak, artinya penyakit itu ada medis dan non medis. Kemudian penyebabnya itu ada 3 faktor penyebab penyakit tadi, baik non medis ataupun non medis, yang akan kita bahas lebih lanjut ini. Yang pertama adalah karena pola makan sendiri dan pola minum kita yang salah. Konsumsi apa yang kita konsumsi gitu. Ya betul, dari kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung bahan kimia, kemudian terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, ataupun juga orang-orang yang suka meminum alkohol bisa jadi, ataupun narkoba tentunya. Dan itu kan zat-zat kimia berbahaya yang sebenarnya itu tidak bisa diterima tubuh terlalu banyak. Walaupun dalam segi makanan alamiah yang kita makan sendiri, secara penelitian yang gue tahu, gue pernah baca, kalau berlebihan itu tidak baik. Dari penelitian yang gue baca itu memang mengandung zat-zat tersebut, tetapi tingkatnya itu sangat kecil sekali. Yang salah adalah perbuatan manusianya sendiri tadi, berlebihan tadi itu, Pak.
Yang pertama itu tadi karena pola hidup sendiri yang salah. Yang kedua adalah dari awalannya penyakit hati. Artinya senang lihat orang susah. Oh, susah lihat orang senang. Dan susah lihat orang iri hati, dengki. Jadi dari penyakit yang asalnya dari hati tadi itu menimbulkan penyakit-penyakit hati yang kita sama-sama tahu, ada yang namanya iri, dengki, sirik, segala macam. Sehingga manusia itu akal pikirannya dipengaruhilah tadi oleh jin, setan, dan iblis tadi, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Oke, jadi ketika sedang kosong, hati sedang kosong, hati sedang kotor, baru ini ada yang datang. Adalah bisikan-bisikan dari tadi itu jin, setan, dan iblis yang mempengaruhi kita supaya kita itu berbuat hal buruk, berbuat buruk, kemudian berbuat yang tidak baik dan tidak benar, seperti anggap saja orang tersebut mendatangi praktisi-praktisi spiritual, atau dukun, atau siapapun itu, entah yang diklaim memiliki kemampuan serta kekuatan untuk menyakiti manusia lewat hal gaib. Kayak santet, pelet, lalu guna-guna dan sebagainya. Itu memang ada yang tadi balik karena penyakit hati tadi. Ketika hati ini rusak dan kotor, ya rusaklah segalanya. Jadi hati dengki ya tadi itu, sehingga berbuat di luar nalar. Kemudian juga ada faktor yang ketiga adalah apa tuh? Karena ini Pak, jadi dikarenakan memang perbuatan itu adalah istilahnya tabur tuai atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Apa yang lu tanam bakal lu tuai. Seperti istilahnya melakukan suatu kejahatan, mencaci orang, menghardik orang, memfitnah orang, yang notabene-nya hal-hal yang tidak baik itu dikembalikan lagi oleh Yang Maha Kuasa. Benar. Artiannya mendapatkan tadi itu yaitu ujian, boleh dibilang ujian, boleh dibilang teguran juga. Kembali lagi lah semua perbuatan yang tadi itu diberikan balasan oleh Yang Maha Kuasa, baik cepat ataupun lambatnya itu haknya Yang Maha Kuasa. Bisa dibilang juga karma lah ya. Ada sebagian orang yang berkata di karma, ada yang juga artinya hukum tabur tuai. Apa yang dia tanam, itulah yang dia tuai. Nanam baik, ya jadi baik. Nanam padi jadi beras, gitu kan. Nanam angin, jadilah badai. Artinya semua itu kembali kepada ujian atau azab yang diberikan Yang Maha Kuasa terhadap manusia tersebut. Ya, siapa yang berlaku baik akan bertemu dengan hal baik. Ya, betul. Tentu saja seperti itu. Kita bukan berbicara agama, tapi memang itulah yang terjadi gitu loh. Dan kemudian setelah tadi kategori penyebab penyakit, itu ada juga 2 penyakit. Artinya tadi kategorinya, kemudian penyakit itu adalah rohani dan jasmani. Jasmani balik lagi lebih ke fisik yang asalnya ataupun penyakitnya itu yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalkan ya sakit, ya itu tadi balik berbicara medis dan non medisnya, ada yang namanya penyakit sakit kepala, flu, batuk, pilek, penyakit punya jantung, liver, ataupun penyakit apapun, cancer, segala macam. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya ada di rohani, jasmani, ada di tubuh kita, dan juga istilahnya bisa disembuhkan, bisa diobati dengan caranya medis. Kalau berbicara medis, tentunya ada orang-orang atau ahli-ahli yang dokter lah ya, dokter bidan dan sebagainya, kompeten di bidang itu. Seperti itu namanya penyakit rohani, baik disembuhkan, diobatinya lewat obat-obat yang diberikan dokter, ataupun juga dengan cara-cara yang alamiah, seperti kembali lagi ke alam menggunakan ramuan ya herbal dari alam seperti itu. Makanya memang tapi fenomena yang ada ini adalah orang-orang lebih cenderung datang ke lebih banyak ke pengobatan alternatif. Kenapa? Faktornya apa? Atau memang masyarakat kita sekarang lebih percaya dengan itu tadi, hal mistis, sakit sedikit, larinya ke alternatif, atau ada juga yang biasa ke dukun. Banyak faktor. Kenapa orang-orang sekarang nggak percaya dengan
medis yang sebenarnya gitu, yang sesungguhnya? Kalau berbicara medis, kembali lagi ke personalnya masing-masing ya. Artinya ingin memilih ke arahnya medis seperti berobat ke dokter, kemudian cek laborat segala macam, itu kembali lagi. Cuman yang gue tahu nih, beberapa alasan dari masyarakat adalah cenderung lebih ke pengobatan yang alternatif. Itu dikarenakan ya mungkin satu, biaya. Oke. Itu kan alasan-alasan yang sebenarnya banyak diucapkan sama masyarakat ya tentang biaya yang tidak punya lebih apabila pergi ke rumah sakit segala macam. Ya sorry, dan kadang-kadang ini mungkin anehnya dan percaya nggak percaya, kadang-kadang ada memang dibawa ke tempat alternatif langsung sembuh. Ya itu balik lagi kepada sugesti juga dan semangat buat sehatnya juga. Oke. Artinya kan tadi yang gue bilang tadi, penyakit itu ada ya tadi rohani yang pertama, yang kedua ya jasmani itu tadi. Karena ketika jasmaninya sakit ya tentu saja langsung bagaimana manusia itu berharap berobat sebagaimana mungkin, baik medis ataupun non medis. Alternatif ya, artinya dokter dan alternatif itu ya. Kalau dulu disebutnya apa, dokter di kampung itu ya tabib gitu. Ya betul. Ataupun sinsei dan lain-lain lah, banyak penyebutannya sekarang gitulah menurut disiplin ilmunya lah. Yang jelas itu ada yang penyakitnya itu di rohani Pak. Jadi ketika rohaninya sakit itu akan menimbulkan mental ya, artinya akan jadi down. Kemudian banyak sekarang orang-orang itu yang sakit itu menimbulkan depresi, trust issue, mental health. Kemudian apa ya bahasanya, stres berkepanjangan tuh, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar juga. Ini ada ini ada kaitannya nggak sih dengan hal mistis itu tadi? Jadi kayak orang stres banget, makanya ada yang sampai gantung diri, ada yang sampai nilai sekolahnya, nilai kuliahnya tidak tercapai, akhirnya gantung diri, ada yang putus cinta gantung diri, menabrakkan diri ke kereta dan lain-lain. Ini ada hubungannya nggak sih dengan penyakit non medis? Sebenarnya kalau dibilang ada hubungan ataupun tidak ada hubungannya gitu loh, biasanya ada sababiah penyebabnya Pak. Itu tadi kurangnya, kalau menurut gua sih sebagai apa namanya yang gua tahu, artiannya ketika dia itu mengalami depresi segala macam halnya, itu keputusasaan, itu kekosongan, tidak adanya muatan spiritual tentang ketuhanan, tidak ada keyakinan terhadap Tuhan, apapun agamanya, karena orang beragama itu kan pasti memiliki Tuhan, tempat mengadu, tempat berdoa, memohon, dan ketika hal tersebut muatan secara spiritualnya, secara ketuhanannya itu hilang ataupun putus asa, maka hal tersebutlah yang menjadi jalan masuk di situ. Mungkin ada bisikan atau apapun. Makanya banyak sekali orang tuh bisikan harus sampai ada yang mungkin membunuh anaknya. Oh iya benar. Gitu kan, terus ya ada beberapa praktisi atau dukun bahkan sampai terkenal dulu. Masa lampau lah ya, sampai dia membunuh pasien, khususnya perawan atau enggak perempuan gitu, dibunuh sampai harus kumpulin berapa orang, baru dia akan menguasai ilmunya gitu. Ya itulah yang disebut tadi rohani. Karena banyak sebenarnya dari rohani itu, penyakit rohani itu banyak sekali Pak. Salah satunya itu kan yang tadi di poin pertama yang gue bilang itu dari hati, sehingga tidak di luar nalar melakukan kegiatan yang tidak baik dan tidak benar sebagai manusia yang pada umumnya gitu. Artinya manusia-manusia yang beragama mendatangi dukun-dukun atau paranormal atau orang-orang tertentu yang diklaim memiliki kekuatan atau kesaktian di bidang itu, sehingga bisa melakukan tadi itu menyakiti orang secara jarak jauh yang disebut warga masyarakat itu seperti santet, teluh, guna-guna dan sihir tadi lah itu. Tetapi juga berbicara tidak ke situ juga, penyebab penyakit rohani yang sehingga menimbulkan penyakit sakit pada akal pikirannya itu ya tadi Pak, seperti banyak juga beredar berita-berita di masyarakat adalah
mempelajari ilmu kanuragan tanpa yang kebal-kebal apa segala macam, tanpa adanya guru, tanpa adanya ya nggak ada bimbingan, jadi akhirnya yang harusnya jalannya lurus jadi belok-belok karena tadi itu pengaruh bisikan jin, setan, dan iblis itu dapat membelok-belokkan manusia sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Makanya mungkin banyak orang gila baru bisa jadi. Dan juga gue pernah ada satu kisah. Kalau ini orang yang gue kenal, jadi dia pernah melakukan jalan telanjang karena untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, itulah yang dibilang tadi pengaruh jin, setan, dan iblis itu tadi, bisikan-bisikan yang aneh di luar nalar. Coba kalau kita pikirkan gitu loh, zaman sekarang gitu loh, orang berjalan-jalan tidak memakai pakaian, kemudian kan kita juga ada norma serta agama, itu kan sudah tidak masuk akal di luar nalar manusia, di luar aturan. Ya, seperti yang tadi gue bilang Pak, makanya orang itu ada yang belajar suatu keilmuan kanuragan tanpa adanya guru, tanpa adanya pembimbing, baik via buku atau bacaan-bacaan tertentu yang dia dapatkan itu. Bahkan banyak orang yang belajar dari Google aja. Banyak, makanya itulah berbahayanya belajar ilmu-ilmu seperti itu tuh tanpa adanya pembimbing dan guru gitu loh. Kemudian juga kayak orang melakukan bacaan-bacaan tertentu. Puasa biasanya puasa kan, kalau yang gua tahu puasa itu kan puasa Ramadan. Iya. Atau puasa-puasa yang dilakukan oleh Nabi puasa Nabi Daud, puasa Asyura, dan banyak-banyak sebenarnya. Kalau dibuat yang beragama Muslim itu kan puasanya ya juga puasa-puasa normatif betul. Pada umumnya seperti puasa Ramadan. Bukanya biasa aja. Dan bukanya biasa aja. Kan ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika manusia tadi mempelajari sesuatu hal yang berbau-bau mistik, itu akan adanya pengaruh tadi dari jin, setan, dan iblis. Banyak kayak misalkan puasa yang aneh-aneh, puasa muti. Puasa muti itu gimana sih maksudnya? Kayak yang puasa gua tahu infonya. Puasa muti itu kayak kalau buka puasanya itu harus yang putih aja, nasi putih. Nggak tahu piringnya harus putih atau gimana. Banyak nasi pakai garam. Nah, itu tadi yang dibilang. Makanya biasanya hal-hal tersebut adalah dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, baik yang mungkin ada gurunya, ada pembimbingnya, ataupun yang tidak. Nah, yang lebih parah nih kalau misalkan ada gurunya masih mending, karena ada penuntunnya, ada tata cara ritual dan lain-lain. Walaupun hal yang dilakukan salah, tapi kalau ada pembimbingnya masih tidak terlalu berkelok lah gitu. Kalau dibilang salah ataupun benar itu kembali lagi ke personalnya, pribadinya. Jadi bagaimana ilmu ini kalau kepercayaannya balik lagi Pak. Karena kalau balik lagi kepada agama, kayaknya yang puasa-puasa tersebut sudah tidak masuk aturan ya. Kalau dibilang aturan, kita juga kayaknya terlalu jauh untuk mengatakan kalau itu adalah sebuah aturan, karena yang gua tahu ya puasa yang dilakukan ya seperti biasa saja, seperti Ramadan dan lain-lain. Adapun puasa-puasa khususan yang tadi disebutkan seperti mutih, pati geni dan lain-lain, itu pasti puasa yang dilakukannya adalah ada tujuan, ada yang keinginan. Nah, disitulah peran dari jin, setan, dan iblis tadi untuk masuk ke sana. Untuk masuk ke sana, karena membuat suatu bisikan, dan banyak lah, entah ada melakukan perjalanan yang aneh yang belum baru-baru terjadi ini, yang viral juga, kayak ada seorang ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil. Tahu. Dia keliling-keliling ke laut juga ya, tahu. Laut, ke gunung, dan ke mungkin makam-makam tertentu yang menurut saya itu kan aneh ya. Dengan dalih itu suatu bisikan anaknya atau gimana? Yang gua tahu, gua dengar adalah adanya suatu bisikan, runtutan suatu perjalanan harus spiritual. Harus melakukan perjalanan spiritual. Itu tadi yang makanya gue bilang, ketika orang mempelajari hal-hal tersebut, maka bisa berakibat rusaknya rohaninya. Dan mungkin akan kita bahas itu di materi next selanjutnya. Intinya yang tadi gue jelaskan, kalau menurut ilmu yang gue tahu, pengetahuan yang gue tahu, kategori orang sakit itu ya tadi ada 3, yaitu karena pola hidup yang salah,
karena makan Makanan yang lah ya. salah, zat-zat tertentu yang salah gitu, yang tidak baik. Ya, makan terlalu banyak lemak bisa dia sakit. Nah, yang kedua adalah karena penyakit hati tadi, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Oke, iri dengki. Sehingga menimbulkan iri dengki, berakibat melakukan perbuatan di luar nalar, pergi ke orang-orang tertentu. Iri dengkinya ya udah salah. Iri dengkinya saja udah salah, apalagi melakukan perbuatan yang seperti tadi, menjahati orang lain lewat faktor dunia gaib ataupun yang tidak kasat mata, seperti santet lu dan guna-guna tadi. Seperti itu. Yang ketiga ya tadi karena sifat ujub, kemudian serakah, kemudian mencaci, menghardik dan segala macam, sehingga mendapatkan teguran dari Yang Maha Kuasa, mendapatkan ajab dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau faktor ketiga tadi adalah hak prerogatifnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak berbicara tentang agama terlalu jauh karena kan mungkin ada yang lebih ahli dalam mengerti dalam bidang ini lah. Mengerti dalam keilmuan secara agama, baik yang kalau yang muslim yang belajar ustadz dan kiai, bagi saudara-saudari yang agamanya Nasrani atau Katolik yang monggo ke belajar pendeta, dan saudara-saudara yang lain seperti Hindu, Buddha belajar ke pemuka agamanya. Kemudian ya tadi orang penyakit, kemudian itu ada rohani dan jasmani. Yang jasmani tadi adalah dari yang penyakit yang fisik, ada dari fisik, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan rohani ya tadi itu penyakit-penyakit yang berbau-bau adalah dalam akal pikiran, seperti sakit-sakit mungkin tadi ada yang pengaruh karena jin, setan dan iblis tadi, yang sudah jelas pasti itu mereka punya andil besar dalam melakukan kejahatan itu. Betul. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang kenyataannya seperti itu. Nah, tapi balik lagi, menurut gua semua penyakit itu ada penyebabnya, dan semua sakit itu ada obatnya. Tidak semua penyakit itu ada mistiknya. Tetapi kalau penyakit mistik sudah jelas pasti ada sakitnya. Penyakitnya. Tapi sorry dipotong. Penyakit non medis sekarang lebih modern. Penyakit-penyakit mistis, penyakit-penyakit gaib itu lebih modern. Kayak bisa jadi kanker. Itu benar nggak sih? Karena banyak orang yang terkena kanker, ada yang kena harusnya itu melakukan operasi dan segala hal. Yang tadi gue bilang, penyakit tadi ada jasmani dan rohani. Dan sekarang memang banyak sekali memang fenomena, betul sekali penyakit-penyakit yang tadinya tidak dimiliki jadi dimiliki. Dan tidak lepas juga dari pengaruh tadi jin, setan dan iblis tadi. Dan mungkin pembahasan lebih dalamnya itu mungkin di next pertemuan kita, karena itu membutuhkan penjabaran yang lebih jauh lagi. Tetapi yang jelas dalam obrolan kita kali ini yang dibahas kan ya tadi itu Pak, kategori 3 penyebab kategori orang sakit dan apa namanya penyakit, penyebab dari penyakit itu sendiri. Ya, tadi ada penyakit rohani dan juga ada penyakit jasmani. Yang jelas yang tadi gua bilang adalah kalau semua penyakit itu ada penyebabnya, tidak semua penyakit itu ada mistiknya, tetapi penyakit mistik biasanya sudah pasti ada sakitnya. Ada sakitnya. Di next mungkin akan kita bercerita lagi lebih dalam lagi dari pembahasan kita di hari ini. Gitu. Yang jelas tadi itu untuk kita renungkan, kalau sebaik-baiknya manusia itu selalu mengingat Tuhan. Karena bagaimana sekecil apapun keyakinan lu pada Tuhan. Ya. Benar, gua mengalami itu. Gua mengalami fase itu, sekecil apapun kepercayaan lu sama Tuhan. Kembalilah lagi kepada agama. Agama lu tuh apa? Betul, karena agama tuh pasti mengajarkan kebaikan. Nggak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Betul, maka dari itu kembalilah lagi ke agama, karena gue tetap yakin kalau semua penyakit itu intinya pasti ada obatnya. Dan kalau memang niat kita tulus, Tuhan pun akan memberkati itu. Ya, ketika Tuhan berkata, ketika kita sudah berniat dengan tulus, berikhtiar, berusaha,
insya Allah Tuhan itu akan memberikan suatu kesembuhan lewat pengobatan apapun, baik medis ataupun non medis. Kembali lagi lah ke sugesti kita, sugesti kepercayaan kita kalau kita itu bisa sehat, bisa sembuh. Kayak sama katanya kan penyakit lambung juga bisa diakibatkan oleh pikiran. Ya, jadi kalau pikiran lu lagi kacau, lambung lu bisa asam lambung naik. Ya itu makanya gue bilang, makanya kadang-kadang menurut gue tuh tidak semua penyakit itu ada mistiknya yang tadi gue bilang tadi. Artinya ada penyebabnya dan ada obatnya gitu loh. Seperti itu. Gitu deh kira-kira. Mungkin kita akan di next kita akan bahas tentang, gue tertarik tentang penyakit kanker itu tadi. Jadi kenapa penyakit, kalau dulu kan mungkin kalau dulu penyakitnya tuh orang kena santet atau apa itu bisa keluar paku atau apapun itu. Tapi sekarang udah keren banget bisa jadi penyakit-penyakit yang medis. Nah, itu gua tertarik banget dengan itu. Mungkin nanti kita bisa bahas. Kita bisa bahas di materi selanjutnya. Yang jelas berobatlah dahulu itu kepada yang logika dulu, medis tadi. Oke, dan sorry gua mungkin balik lagi. Tapi memang banyak juga yang udah datang ke dokter berulang-ulang kali. Bahkan gua pernah cerita sama lo, ada beberapa teman kerabat dia punya penyakit, terus lu cuma bilang bawakan ini dan ini, dan itu sangat mudah sekali obatnya. Tapi karena tidak mungkin nggak biasa ya, jadi dia berobat ke dokter terus menerus sampai berbulan-bulan, sampai berkali-kali harus kena infus, cek darah dan segala hal. Nah itulah Pak, makanya berobat itu kan ke dokter itu harus secara medis dulu. Ketika sudah ditangani dengan istilahnya keilmuan yang logika, keilmuan yang logika berdasarkan sains itu sudah mentok, barulah nanti berobat ke alternatif. Artiannya kadang-kadang tadi dibilang dia sudah berobat ke dokter satu, dokter yang dua, ataupun tidak, belum sehat, belum sembuh. Mungkin karena satu faktor sugesti. Yang kedua karena berobat itu tiap dokter kan beda-beda cara penanganan, kemudian obat yang digunakan itu beda-beda, malah akan menimbulkan side effect lainnya. Makanya ketika berobat itu harus kalau orang Jawa bilang itu ditelateni dahulu, teliti lah sampai nanti menemukan ada jangka waktu, ada perubahan atau tidak. Dan nggak bisa kayak kita makan cabai langsung pedas itu nggak ada cerita, pasti by prosesnya itu harus ada, by prosesnya itu pasti ada. Namun ketika sudah berobat di medis, cek medical check up segala macam, sudah ke dokter satu, ke dokter lain, itu tadi berarti kan ada tanda kutip penyakit-penyakit yang itu yang tadi gua bilang non medis tapi dia jadi medis. Betul sekali. Ya makanya jadi ada dia orang datang ke dokter, udah berkali-kali, akhirnya coba alternatif itu. Ya makanya dan tadi kembali sehat lagi. Kembali sehat. Ya wallahu alam ya. Percaya nggak percaya, tapi ya itu banyak terjadi. Makanya itu makanya banyak orang-orang sekarang lebih ke alternatif. Ya karena itu tadilah mungkin dari mulut ke mulut ataupun pembuktian akan sugesti dari pasien-pasien yang sebelumnya. Yang jelas itu tadi yang gue bilang adalah kembalilah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Pertolongan beli Tuhan yang Maha Kuasa, memohonkan kesehatan, kesembuhan, karena dari situlah yang bisa menguatkan jiwa dan raga kita. Seperti itu. Artinya berobat ke tempat, bahkan kalau berobat ke tempat mahal sekalipun, ke dokter yang dibilang spesialis, kalau tidak yakin ya tidak akan sehat. Itu tadi. Ya gimana pikiran mempengaruhi badan. Tadi. Makanya tapi yang tadi itu doa-doa untuk memohonkan kesembuhan, kemudian doa-doa diberikan kepada orang-orang dari orang lain kepada yang sakit pasien tersebut juga bisa menjadi obat dan sababiah kesembuhan. Ya karena memang
di agama apapun, doa itu penting. Penting karena Kayak gini, apa yang lu bilang, hal-hal jelek yang lu bilang akan terjadi. Ya. Hal-hal baik pun yang lu bilang akan terjadi. Ya, karena jadi kalau berdoa, itulah karena doa adalah kekuatan manusia untuk memohonkan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas materi yang kayak gini nih tidak bisa dibahas dalam satu waktu. Next mungkin kita akan membicarakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang penyakit yang tadi itu loh. non medis. Itu gue lebih tertarik sama itu, sumpah. Kayaknya juga emang seru itu. Karena memang banyak pengalaman teman-teman, orang-orang dekat, orang-orang yang gue kenal, yang awalnya gue nggak terlalu mempercaya. Dan masih ngambang, memang percaya tidak percaya, tapi gue lihat sendiri. Kenyataannya ada seperti itu. Oleh karena itu, next kita akan bahas lebih dalam lagi. Di Sasmita Alam, Betul. membuka tabir samar Menjadi lebih terang. Terima kasih teman-teman. Dan tetaplah menguatkan diri, menguatkan jiwa kita semua dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kesalahan itu, kalau ada kesalahan ya asalnya dari gua, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sampai jumpa di acara pertemuan kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Bimo Sakti, gua Regar. selalu sehat ya serta selamat. Terima kasih. Terima kasih.